Assalamualaikum, halo, ketemu lagi sama saya Ferry Amsari dan Auriga Nusantara membahas berbagai politik isu lingkungan. Teman-teman pasti sudah dengar ya, ribut-ribut isu Raja Ampat ya, terutama soal tambang nikel di pulau-pulau kecil. Ada 400-an lebih ya, IUP di pulau-pulau kecil yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Bahkan di satu pulau itu ada sekitar 17 ya. Bisa tenggelam tuh pulau kecil gara-gara IUP. Nah, hebatnya ya, kita merasa ini tidak terdampak langsung di diri kita. Karena kita semua pencinta mobil listrik. Jadi ya macam-macam lah dampaknya yang kemudian dikaitkan. Ini menimbulkan kesadaran baru bahwa kendaraan yang kita pakai, kesukaan kita berasal dari kerusakan lingkungan di suatu daerah. Nah, uniknya, teman-teman silakan baca berita, Menteri Lingkungan Hidup berencana menggugat perusahaan yang melakukan konsesi tambang nikel di berbagai pulau kecil. Daerah-daerah, apalagi kita sadar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 27 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melarang konsesi tambang berada di pulau-pulau kecil. Ini mau digugat nih oleh Menteri Lingkungan Hidup. Pertanyaan saya, siapa sih yang mengeluarkan izin? Menteri ESDM. Jadi menteri menggugat menteri bisa juga terjadi ini. Agak aneh ini. Dan kebetulan untuk mensupport dan mendukung upaya Pak Menteri, terutama sudah heboh kasus pengerusakan pulau-pulau kecil di Raja Ampat, dan tentu juga akan berimbas ke daerah-daerah lain. Ada sekarang suara mengatakan Pulau Mentawai juga akan tenggelam, rusak dan segala macam gara-gara berbagai hal. Dan pulau-pulau ini bukan pulau kosong, dihuni orang, manusia, lingkungan hidup, binatang, alam dan lain-lain. Nah, Pak Kapolri mendukung dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari Kapolri, dari Polri, dari Menteri SDM, Menteri Lingkungan Hidup, bahkan juga ada kementerian lain ya yang bicara kaitannya dengan lingkungan hidup ini. Kalau tidak salah kehutanan. Jadi dibentuk tim ya, yang pertanyaan besarnya siapa pelaku pengeluaran izin itu kalau bukan pemerintah. Jadi Pak Kapolri jangan-jangan begitu rapat nanti akan ditemui, oh pelakunya ini di depan Pak Kapolri sendiri. Segera tangkap Pak. Mudah-mudahan membuat jerah ya, kerusakan lingkungan tidak terjadi lagi, pelakunya juga segera jerah. Kita dukung upaya-upaya perbaikan terhadap lingkungan hidup kita, apapun yang sedang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita akan diskusikan dengan Mas Panji Pragiwaksono dan teman penggiat lingkungan hidup kita, Ki Bagus ya, dari Auriga Nusantara, dan tentu juga supaya berimbang, kita hadirkan unsur pemerintah, Menteri Kegelapan. Saksikan, ramai-ramai kita buktikan bahwa negara kita sedang dirusak oleh kebijakan-kebijakan tambang nikel. Saksikan. Baik, ketemu lagi. Kali ini tamu saya 3 orang luar biasa. Satu jauh-jauh dari New York untuk ngomongin Raja Ampat, Mas Panji Pragiwaksono. Apa kabar abangku? Alhamdulillah Abang-abangan baik. gua. Padahal dia yang senior. Beda setahun. Yang kedua adalah produk pemerintah, Menteri Kegelapan. Itu dia. Itu dia. Selamat malam. Malam. Kementerian paling dicintai warga X. Warga X. Terima kasih. Terima kasih. Dicintai juga pemerintah kabarnya. Kayaknya sih begitu. Ya. Dan berikutnya adalah ini baru abang-abangan kita. Ki Bagus dari Auriga Nusantara. Respect sekali. Selamat malam. Dia yang akan membongkar kejahatan-kejahatan nikel nanti. Wah, waduh. Ini dia. Untung gue duduknya sebelah sini. Aduh. Gue mau duduk dekat host aja nih gue nih. Kita mau dengar dari Mas Panji. Ya. Kemarin juga saya lihat ada video bahas Raja Ampat. Sekesal apa sih Mas? Sejujurnya, Narik nafas gitu. kalau nanya kesal ada, tapi lebih besar bingung ketimbang kesal. Bingung. Kenapa? Kenapa orang gimana nih?
orang tuh kayak masih kaget gitu sama apa yang terjadi pada rezim Apa ini yang gitu dilakukan kayak pemerintah. kenapa masih kaget sih? Kenapa Iya, kayak iya. orang kan marah biasanya pemicunya adalah kaget gitu, kaget, langsung marah gitu. Kenapa harus marah? Emang ya udah juga begini, ya Memang beginilah itu gitu. kelakuannya ya. Iya, nggak sebenarnya ya dari pertama kali hilirisasi disebut sama Wapres Gibran, yes. Cawapres Gibran, sebenarnya kan kekhawatiran orang itu kan konsekuensi dari hilirisasi kan. Iya, iya. Semua mah setuju proses mentah jadi barang yang lebih ada nilainya kan gitu kan. Cuman kan konsekuensinya apa nih? Apalagi setiap kali ngomongin nikel kan orang kan jadi khawatir kan nikel kita kan gede banget. Nah jadi kenapa kaget? Harusnya udah kelihatan dari zaman begitu gencarnya nikel didiskusikan dan segala macamnya. Zamannya Pak Luhut ngomong-ngomongin itu mulu. Cuman mungkin aspek kagetnya lebih kepada kenapa Raja Ampat juga sih gitu kali ya? Iya. Lebih ke Raja Ampatnya. Kenapa tempat salah satu yang terindah di Indonesia disikat juga? Terlepas dari kita mampu atau enggak ke sana ya. Soal lain itu. Itu ya. soal lain, tapi kan yang penting kita tahu itu punya kita gitu, itu indah gitu. Orang ngomong di luar negeri soal itu kan, mau Iya. ke Papua ya ke sana begitu. Iya. Jadi ya itu lebih ke kaget. Iya, Cuma ada marahnya, tapi lebih ke kaget kenapa pada rusuh. Ah. Emang gitu orangnya. Supaya kegagetan itu bisa bertambah dengan kemarahan, kita dengarkan Ki Bagus informasinya. Itu separah apa sih upaya tambang nikel dan segala macam. Saya sempat baca ulasan teman-teman Beta Hita juga ya, medianya Origa, yang cerita dampaknya itu bahkan sampai kalau orang melewati sungai lumpur itu ada pekerja di sana, ya bajunya bisa rusak gitu ya. Bahkan dia harus ganti celana dalamnya, mohon maaf ya. Tiap hari begitu ya, karena sudah tidak bisa dipakai lagi. Sudah jadi coklat, walaupun coklat sedang populer-populernya ya. Iya. Saya pernah juga kayak gitu, tapi zaman masih ngekos sih. Ngekos ya? Zaman kuliah itu lebih ke demam apa namanya? Kalau misalkan tipes. Lebih ke tipes. Celana dalam saya ganti mulu karena tapi itu saya yakin beda urusan sih. Iya. Ya. Ini ya, yang pertama aku mau membenarkan apa yang dibilang Bang Panji tadi. Seharusnya nggak usah kaget karena memang dari dulu sudah dari bertahun-tahun yang lalu pulau-pulau kecil Indonesia ini sudah terancam oleh industri pertambangan. Jadi kalau kita bicara kenapa Raja Ampat ini sekarang ramai kan karena memang ini menjadi destinasi wisata internasional. Tapi apakah pulau-pulau kecil lain yang bukan jadi tujuan destinasi wisata itu punya nasib yang sama diperhatikannya dengan yang terjadi di Raja Ampat? Nah, di undang-undang kita aja itu ada namanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, kemudian direvisi di Undang-Undang 1 2014 itu untuk undang-undang terkait tata kelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di undang-undang itu jelas prioritas pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil itu bukan untuk tambang. Kemudian ada jelas juga larangan bahwa aktivitas pertambangan yang akan merusak secara teknis, secara ekologi, secara budaya akan merusak kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil itu dilarang untuk beroperasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Tapi sayangnya di data yang sudah berhasil Auriga kumpulkan itu sampai Mei 2025 kemarin itu ada 215 pulau kecil di Indonesia yang di atasnya ada aktivitas pertambangan. 215. Total izin keseluruhan yang ada di pulau-pulau kecil itu ada 466. Artinya ada satu pulau kecil yang di atasnya dibebani oleh lebih dari satu bisa belasan. Bahkan di Kabaena yang tadi disampaikan Uda Ferry, Sulawesi Tenggara. ya di Sulawesi Tenggara, kalau ceritanya tadi orang masuk ke pantai, ke sungai terus sempaknya udah nggak bisa dipakai lagi. Bahkan ada cerita yang setiap habis melaut ke pantai begitu, sempaknya dibuang sama istrinya karena dibilang sudah tidak layak. Karena sudah tidak bisa dicuci lagi itu merahnya. Iya, standar sempak paling tidak layak itu memang istri yang mengetahui ya. Ya. Orang lain sih lebih aneh sebenarnya. Kenapa Anda tahu? Nah, di pulau itu pulau kecil di bawah 2000 km persegi itu di atasnya ada 17 konsesi pertambangan. 17. 17 di pulau Sudah kecil tenggelam itu. tuh pulau itu. Nah,
mirisnya tidak hanya cerita soal sempak, tapi soal nyawa juga. Beberapa bulan yang lalu, aku lupa di bulan April atau bulan Mei, itu ada anak balita. Kalau di kampung-kampung pesisir kan memang jalannya di atas papan begitu ya. Ya. Karena pantainya sudah keruh sama lumpur aktivitas tambang nikel ini, ada balita tercebur ke pantainya. Karena saking keruhnya itu bayinya tidak bisa dievakuasi sampai meninggal. Baru ketemu setelah meninggal. Karena tidak bisa langsung dievakuasi, berlumpur dan merah. Dan ini bukan hanya terjadi di satu Pulau Kabaina, di banyak-banyak pulau lain yang terutama kawasan pesisirnya kaya ikan begitu ya, itu sudah lumpur semua. 215 pulau kecil ya. pulau kecil. Kemarin Roni Saputra, Origa Nusantara juga cerita bahkan kalau ada eksplorasi pulau-pulau kecil di batas terluar Indonesia, kalau rusak kita kehilangan wilayah teritorial. Kan hitung wilayah teritorial 12 mil dari pulau terluar kan, itu kemana-mana. Nah saya mau tanya ke Pak Menteri, Mas Panji, saya itu sering kalah dan sering berubah pemikiran setelah mendengar pendapat Pak Menteri. Betul. Setelah beliau ngomong saya merasa pemerintah benar. Ya itulah. Nah. Itulah kebijaksanaan seorang menteri. Seorang menteri. Nah saya begitu dengar Mas Panji dan Ki Bagus, apalagi alasan dia untuk program-program pemerintah ini? Nah, pertama saya benar-benar miris juga dan turut berukacita atas maksudnya yang meninggalnya beberapa balita, dan itu kan terjadi tidak di satu pulau kan. Itu memang kelihatannya memang kesulitannya lah, saya kan tidak di WhatsApp grup pemerintah ya, maksudnya jadi saya tidak bisa langsung mengabarkan juga peristiwa ini gitu, karena Susah dong, nggak bisa koordinasi kalau nggak satu WhatsApp grup. nah kan semuanya kan yang megang Pak Teddy. Iya. Susah juga kami kayak gitu. Kami nggak bisa langsung juga gitu loh. Iya. Pak Prabowo juga kurang tahu yang kayak gini-ginian. Iya. Ini saya rasa juga sebenarnya kan ini ya ini pemerintah ini memang kadang saya juga harus akuin gitu loh. Ini yang harus kita harus kita address segera adalah ini kan pemerintah ini sebenarnya melihat pulau-pulau ini adalah bentuk daripada perluasan peluang kan. Peluang untuk dieksploitasi lebih lanjut sebenarnya kan. Jadi hanya melihat ketika uang kita sudah habis di tengah tahun ini, jadi cari yang lain gitu loh, cari yang lain. Nah ini Berdana cepat lah ya. ya bisa dibilang seperti itu. Memang itu memang harus jadi perhatian. Nah ini kan masalahnya gini kan, kalau mamanya ini kan kelihatannya kita lihat dari nanti tahun depan itu yang paling pengen dana yang paling pengen disuntikan tuh MBG kan sebenarnya kan. Nah tolonglah jangan, MBG ini kan buat anak kecil yang mau sekolah. Nah anak kecilnya pada meninggal, siapa yang dikasih MBG nanti? Iya. Nah jadi maksudnya itu tidak bisa seperti itu gitu loh. Betul Pak. Iya, jangan kali Anda itu terlalu bersemangat kontrol penduduk. Pakai nikel gitu. Pakai hal seperti ini gitu loh. Kan yang harus juga dengan sistem KB, bukan anak dicemplungin ke lumpur. Sistem KB ya. Ya saya rasa sih kan mereka tidak sabar. Iya benar. Benar. Seperti itu. Nah itu memang kami dari Aneh juga perspektifnya ya, tapi benar juga dia. kami akui itu salah lah. Maksudnya kalau mau kembali ke Mas Panji kan sebenarnya kalau untuk soal Raja Ampat, masalah bisa ke sana atau tidaknya kan soal nanti. Tapi kan saya sudah bilang juga di beberapa kesempatan kalau sebenarnya itu udah pemerintah itu sudah melestarikan Raja Ampat dengan cara naruh foto Raja Ampat di uang 100.000. Itulah bentuk kelestariannya. Kita mungkin nggak Jadi bisa tahu kesana. bentuknya. Jadi tahu bentuknya. Berapa ribu? 100.000 kan. Banyak rakyat nggak bisa punya juga tuh, sama aja jatuhnya. Ya sebenarnya kan bisa lihat. Iya. Tahu jumlahnya kan. Iya, benar, Ya, benar, gitu Raja Ampat walaupun warna pink. Iya Jadi betul. dilestarikan dalam bentuk uang ya. Iya, rasanya begitu. Itu kan juga kan kalau mamanya itu kan waktu banyak hutan di pembalakan hutan tuh banyak hantu loh Mas Panji. Nah, Dibalak sama pemerintah. Jadi Mas Panji bisa ke sana tanpa perlu takut. Saya terima kasih. Saya sih berterima kasih sama usaha-usaha seperti itu. Iya. sama menakutkan. Kan tidak takut di situ. Ya, tapi saya sekarang sudah tidak takut. Oh, sudah takut tuh. Oh, Luar sorry. biasa. Apa itu hantu? Wes. Sebuah Dulu saya dibilang pengembangan karakter. Panji berani sama pemerintah, centang. Panji berani sama hantu, X. Kalau sekarang saya centang dua-duanya. Tidak ada masalah. Oh, ada yang Dibalik ya. Enggak. Oh, enggak. Saya sekarang takut sama kolesterol kalau saya. Oh. Itu masalah saya. Iya. Hipertensi gitu. Iya. Nah, kan orang pemerintah kan tidak hanya Pak Menteri Kegelapan, ada juga Pak Bahlil gitu ya. Diundang.
Tidak diundang. Cuman saya mau dengar apa pendapat Mas Panji dengan upaya beliau. Beliau kan sudah berupaya. Iya. Begitu terjadi heboh-heboh, dia datangin Raja Ampat. Iya. Lalu keluar omongan, tidak semua warga Raja Ampat yang benci dengan aktivitas tambang. Iya. Oleh karena itu ya ada yang bisa dilanjutkan gitu. Ya, ya, beliau mungkin abis nonton video TikTok ada kakak-kakak, mama-mama yang mana kulit saya nggak rusak gitu-gitu. Ini bisa jadi bukti nih buat saya nih. Dilihatin dulu. Kalau saya sih kepada Pak Bahlil, izin Pak Bahlil, ini mah masih terlalu reaktif beliau itu dalam tindak tanduknya itu reaktif gitu. Ada apa reaksi. Tidak apa ya, tidak terlalu signifikan, nggak terlalu mendasar gitu loh. Kalau cuman ngasih reaksi, lapor ke presiden, di stop dulu, terus dicabut, ya itu kan bergantung sama reaksi masyarakat yang ramai. Kalau misalkan setelah nggak ramai, tiba-tiba izin keluar lagi di pulau-pulau kecil kan percuma gitu. Jadi ya Pak Bahlil, makanya Pak Bahlil mungkin pusing kali. Beliau tuh sering duduk, minum, Sambil makan kacang. iya, sambil bengong gitu. Kayak, soalnya saya pernah lihat foto beliau lagi duduk-duduk. Iya. Ada minuman mahal itu ya. Iya. Equil minuman mahal. Jadi beliau tuh kayak emang mungkin beban jadi beliau. Beban. Hidup berat jadi beliau. Nah, tapi saya rasa beliau tuh sedang menjaga keseimbangan kan. Kalau khusus dalam konteks Raja Ampat itu ya. Raja Ampat itu kan katanya surga terakhir kan. Nah, surga terakhir ini pengen dia pertemukan dengan neraka birokrasi. Jadi ketemu di tengah. jadi memang dia sedang menjaga keseimbangan. Ya emang tapi memang hidup perlu keseimbangan. Konsep ketatanegaraan itu checks and balances. Iya. Oh, ini surga nih. Neraka birokrasi masuk. Iya, betul sekali. Neraka birokrasi. Ya, surga terakhir versus neraka birokrasi. Bukan versus, dipertemukan. Dipertemukan. Biar ketemu di tengah. Tumpakan ya. Iya. Jadi cuman pertanyaannya Ki Bagus yang paling menarik adalah sejauh mana dampak industri pertambangan terutama yang sedang heboh nikel. Karena kalau dari cerita Mas Panji yang video TikTok itu, yang ibu-ibu bilang nggak ada kok masalahnya. Kan problematikanya juga selain dampak kesehatan ada dampak ekonomi. Di wilayah tambang mana sih yang penduduknya kaya? Kan semua Ya, kekayaan betul, itu betul. disedot pusat gitu ya. Iya. Nah, ada nggak siapa tahu ya daerah yang sejahtera, rakyatnya tambangnya bagus, rakyatnya kemudian juga sejahtera. Ya, kalau kita bicara soal tambang secara umum ya, di kawasan-kawasan industri tambang itu kalau kita lihat secara kasat mata begitu, memang ada pertumbuhan di situ. Infrastrukturnya tumbuh, corong-corong PLTU-nya juga tumbuh kan. Tapi yang masalah adalah tingkat kemiskinannya itu bukan cuma kita yang ngomong, data BPS yang ngomong. Kawasan-kawasan yang jadi tujuan investasi pertambangan itu masuk 10 besar Kemiskinan. wilayah-wilayah termiskin di Indonesia. PS yang bilang ya. BPS yang bilang. Dan bahkan saya lupa tahun lalu mungkin sebelum rame-rame pemilu, menjelang rame-rame pemilu, Gubernur Maluku Utara itu kan sempat marah-marah juga terhadap pemerintah pusat. Karena menganggap Maluku Utara ini jadi wilayah tujuan investasi nikel besar-besaran, bahkan termasuk yang terbesar di Indonesia, tapi masyarakatnya juga masih banyak yang miskin gitu loh. Maluku Utara itu kan yang menarik adalah informasi blok medannya kan. Jadi kekayaan itu diserap, diterima di tempat lain kan. Ya karena blok Medan kan juga bukan cuma satu titik ya. Di banyak titik juga. Nah, yang menarik kalau kita bicara dalam konteks pulau kecil ini kan punya karakteristik dan kerentanan yang beda dengan daratan besar, dengan mainland. Jadi perubahan bentang alam sedikit saja di atasnya itu bisa bisa berdampak besar terhadap kehidupan lingkungan hidup di dalamnya. Iya. Karena daya dukung lingkungannya sangat terbatas. Kemudian kita tahu industri tambang ini adalah industri yang rakus lahan, rakus air. Jadi yang dihajar pertama ya sumber-sumber mata air warganya. Kemudian karena ini pulau kecil dan dekat dengan pesisir, artinya kan limpasan-limpasan limbah, limpasan lumpurnya itu sampai ke kawasan mangrove, ke kawasan terumbu karang dan lain-lain.
Dan ini yang nanti juga akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Masyarakat tidak bisa cari ikan di sana, apalagi kawasan mangrove dan terumbu karang ini kan kawasan nesting groundnya ikan, kawasan tempat kawin dan bertelurnya. Jadi mereka pacaran, kawin, punya anak di situ nih. Walaupun lintasan migrasi ikan ini kan sampai ke ratusan kilometer, bahkan sampai ke luar Indonesia. Tapi kalau mau kawin, kalau mau bertelur pasti cari daratan cari perairan dangkal, terumbu karang, mangrove. Bahkan ikan kawin pun Pak Bahlil nggak suka ya. Iya. Jadi kayaknya emang Diganggu. Digang. kalau ada yang mojok-mojok kayaknya agak terganggu. Agak terganggu dia. Ya, jadi Pak Menteri, dampaknya kan sangat luas. Saya ingat juga Ki, di Padang, Sumatera Barat itu ada pulau yang namanya Mentawai. Itu pulau destinasi banyak orang, terutama peselancar. Karena ombaknya itu nomor 2 terbaik untuk selancar di dunia. Bukan di Indonesia, di dunia. Maka bule Australia sering ke sana. Mereka seringkali kan dieksplorasi juga tuh. Dampak ke mainlandnya yang Ki Bagus ceritakan, ya Sumatera Barat sering gempa. Karena banyak penyebabnya yang berkaitan dengan bentangan alam di Mentawai. Nah, ini kerja-kerja pemerintah pusat ini, Pak Menteri, mungkin perlu dibenahi ya. Jawab. Saya mendengarkan dulu. Saya mendengarkan dulu. Saya tuh mendengarkan. Beliau ini memang jubir yang baik ya. Tenang sekali. Iya, mendengarkan ini namanya kawan. Oh iya. Menampung aspirasi ya. Nah, aspirasi dulu. Itu gimana supaya pemerintah lebih mendengar dan juga memperbaiki kebijakan? Enggak, saya rasa sih ini pemerintah udah di jalan yang tepat ya. Karena gini, pemerintah itu kan sekarang ini mungkin agak sedikit melompat ya. Jadi kita sekarang Sedikit melompat tuh gimana? ya maksudnya iya. Aman kalau yang kayak gitu itu biar saya. Itu saya. Oke. Itu saya. Kalau yang ekot-ekot kecil serahkan pada saya. Bagus juga ikut melompat. Iya, keluar juga dia, iya. Bagus sih, bagus insting. Insting menghiburnya cukup tinggi. Insting. Gimana? Jawab. Bentar, pelan-pelan. Pelan-pelan. Sabar. Saya habis ngeliat ada debat di TV, soalnya ada yang teriak diam. Oh iya, seru banget itu. Saya ke bawah, Seru banget. Iya. Nah, ya jadi kan ini kan saya rasa udah tepatnya. Maksudnya gini, pemerintah itu selalu Pak Prabowo kan sering bilang ini adalah musuh kita ada asing. Sudah ratusan tahun asing pengen ini kita kan. Bahkan sudah menjajah kita, asing menjajah kita. Dia bilang itu terus. Dan ini kan sebenarnya seperti apa yang Bung Karno lakukan waktu itu kan. Jadi ada musuh bersama. Ada musuh bersama. Padahal sebenarnya nggak perlu seperti itu. Pemerintah tuh tetap kayak gini aja karena tidak perlu pemerintah itu kita sudah usang lah itu sebenarnya. Pak Prabowo tolong kalau mamanya itu bisa jadi pertimbangan. Itu sebenarnya sudah usang. Musuh kita asing tuh sudah Nggak laku lagi. Iya kan mungkin zaman Pak Karno, Bung Karno butuh seperti itu. Tapi sekarang udah tidak butuh karena pemerintah sekarang kan konsisten saja memusuhi rakyat seperti ini kan. Iya. Ya, maksudnya jadi dia maksudnya sudah jelas gitu loh maksudnya gitu loh. Jadi setidaknya sekarang masyarakat tahu. Nah sekarang jadi masyarakat itu butuh musuh bersama juga. Iya, Yang pemerintahnya sendiri. Iya, saya rasa sih saya sebagai pemerintah sih ya siap-siap aja gitu loh. Dijadiin musuh bersama oleh Ya, rakyat. tidak apa-apa gitu loh. Jadi maksudnya memang akhirnya rakyat ini ada alasan untuk bersatu juga gitu loh. Yaitu seperti mungkin salah satu triggernya adalah kelestarian Raja Ampat itu sendiri gitu loh. Yang katanya kan ini apa namanya? Wah nih saya belum ke sana gitu kan. Nanti kalau ke sana bentuknya seperti siapa suruh tidak dari dulu. Iya. Raja Ampat sudah dari dulu. Kan tidak semua orang punya gaji menteri seperti Anda. Oh iya kan tapi kan ada di uang 100.000. Oh iya betul. Sudah. At least jaga-jaga. Iya pokoknya kayak dulu kayak gitu loh. Warnanya nggak pink aja gitu loh. Iya. Saya juga dulu waktu di uang 500-an ada orang hutan, saya juga berasa punya piaraan tuh. Iya ya. Jaga terus. Dilipet-lipet lagi Iya, kan. saya kayak punya orang hutan nih gue Iya, gitu. iya. Saya kasih nama malah. Oh iya dikasih nama siapa waktu itu masih ingat gak? Rindra namanya. Terima kasih. Iya. Ya kan gak cuma Anda yang Iya namanya. partai itu juga begitu kan? Iya. Ada Gerindra. Iya, ada G-nya tapi. Iya ada G. Ada G. Iya. Jadi ya banyak kerumitan kalau pemerintah dengan publik terus berhadapan. Kan Mas Panji bisa lihat ya banyak kasus juga ya di Rempang juga. Ya, Rembang. berhadapan. Di Wadas juga berhadapan. Pokoknya demi kekayaan, demi upaya dapat uang lebih,
demi Raja Empat di kertas warna pink itu, pemerintah rela untuk membenci warganya. Iya. Sebagai warga negara yang baik, yang suka mengkritik pemerintah, apa sih yang sebenarnya ada di kepala Mas Panji agar gagasan-gagasan publik itu bisa ditampung, diterima? Kayaknya lebih didengarkan Mas Rindra deh daripada Mas Panji. Jawab. Baru narik napas. Saya juga begitu. Ya kan saya napas dulu dong. Iya. Kalau Anda kan Benar. pas saya jawab emang udah nafas. Oh iya. Saya dari tadi tuh mencekam ini Oh, iya. pertanyaan. Iya. Menahan nafas. Maaf, saya kurang sabar. Iya. Terinspirasi dari yang teriak-teriak. Iya. Siap. Oh, Diam, jangan diam gitu. di sini jawab. Iya. Tebaliknya. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Saya kaget. Maaf, Ya, sebagai warga negara kan mengkritik, menyampaikan keluh kesah, Ya. banyak kemudian ancaman di ruang pertambangan. Ya. Apa sih upaya lain daripada seperti Mas Panji kritik-kritik terus, bagus kayak Mas Rindra dekat dengan pemerintah gitu ya. Ya kan kalau dia kan emang dari keluarganya memang sudah ningrat dan Oh, sangat politis lah keluarganya itu. Iya. keraton ya. Anda datang nggak ke pernikahannya dia? Enggak. Anda harus lihat semua bunga-bunganya. Oh, Oh, bunga-bunganya. Ini nama-nama yang biasa muncul di media itu. Pejabat. Itu Tapi dia. ada nggak PT Nikel Nusantara? Saya lupa lagi untuk nyimak. Gitu saya foto ya. Iya. Sayang. Menjawab pertanyaan Anda, pertama-tama sih menurut saya ini dengan bijak saya bisa katakan pertama-tama rakyat tuh harus ketawain aja. Kalau lagi kayak gitu-gitu dibikin stres, dibikin depresi, dibikin sedih tuh nggak produktif. Ketawain dulu aja biar slow. Baru habis itu kita terbalikin mobil-mobil mereka. Tapi dengan ketawa-ketawa. Gitu. Jadi polisi juga ini orang marah apa enggak sih kok ketawa-ketawa gitu. Tapi intinya adalah harus ada gini. Mereka kan konsisten melakukan tindakan-tindakan yang dipertanyakan. Ya kita juga harus konsisten mempertanyakan. Jangan maksudnya setiap orang punya panggilan jiwa terkait isu apa yang dia mau bela. Sekarang lagi ramai lingkungan, semua pada lingkungan. Ketika tren mereka berpindah, harus tetap ada teman-teman yang peduli sama lingkungan yang terus ngegas. Nanti kalau isunya adalah olahraga kayak kemarin masalah jam Rolex, lagian aneh banget timnas. Sepak bola. Ini saya kasih tahu ya, pemain timnas mah nggak suka dikasih jam Rolex. Kenapa? Tahu jam robot nggak? Yang kalau digini-gini bisa jadi robot-robotan tuh. Ah, iya. Timnas suka yang kayak gitu-gitu. Oh, gitu. Ya kan namanya juga cowok kan masa nggak suka dikasih robot? Emang ada nggak suka dikasih robot? Tahu kan jam waktu kita kecil loh, yang kalau dicopot bisa jadi robot-robotan. Itu lebih menarik Itu lebih menarik dan lebih langka. Hah? Lebih langka sekarang. Collectibles Iya, kan. iya. Ya artinya kalau misalnya ada yang isunya olahraga, ketika ramai ke sana nggak apa-apa. Ketika yang lain berpindah, ada yang konsisten sama isu olahraga. Nah poinnya adalah kalau mereka konsisten meleng, nah kita konsisten ngelurusin. Nah, Bagus. pertanyaannya. Enggak, Anda nanya mulu. Ini siapa? Enggak kesini ini. Nanya mulu dari tadi. Sabar. Nanya mulu dari tadi. Di Mensrea besok. Anjay. Gokil. Keluar nggak kritik Bridging. tuh yang konsisten? Bagus. Saya agak khawatir. Kenapa? Kan di berbagai stand up Mas Panji itu konsisten tuh kritik pemerintah ya, pengingat lah selalu. Di Mensrea akan sama nggak? Orang-orang itu abis nonton tuh khawatir sama keberlanjutan acara. Walaupun saya ingatkan harusnya sih aman kan. Saya punya teman Kementerian Kegelapan. Yes. Saya menjamin. Iya. Dan ini bukan niat jahat, sudah dideklar dari awal. Tidak ada niat jahat. Tidak ada niat. Hanya ingin menghibur. Ah, oke. Nah bahkan isu-isu, bahkan Pulau Rempang disebut. Rempang Kayaknya sih ya. Raja Ampat jadi masuk nih. Tapi Rempang Pak Bahlil masuk. Apa? Pak Bahlil masuk. Apa emang host nih, host. Enggak. Dia ngomong tapi nggak ada suaranya. Nah, iya. Enggak. Subjeknya Pak Bahlil ada nggak? Ngomong apa sih? Nggak ada suaranya. Nggak ada ya. Komat Kamit aja. Nggak masuk. Nggak, tapi nama disebut. Saya kayaknya penonton tahu deh. Saya bukan tipikal yang suka Nyebut nyebut nama. Indonesia dengan Wakanda. Sebaliknya justru saya sebut nggak suka Konoha atau Wakanda. Indonesia saya sebut Indonesia. Menteri saya sebut menteri. Namanya ada banyak sekali. Ada presiden-presiden, menteri-menteri, wapres-wapres. Pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha, artis-artis, momen-momen yang tersebut dalam pertunjukan saya. Tapi ini sebenarnya didesain untuk membuat rakyat, kan tadi saya bilang kan yang penting kan Bahagia. kalau pemerintahnya meleng, kitanya konsisten juga untuk ngelurusin. Tapi kita lurusin dengan
spirit yang bahagia. Jangan terlalu stres. Bagus ini. Tawain Rakyat, aja. rakyat tuh seperti Ngomong sahabat Anda. pemerintah juga. Oh tidak. Enggak, Rakyat sahabat seperti dalam mitra. artian mendidik warga untuk tetap bahagia. Betul. Mitranya Kalau- kan bisa beda-beda. Kalau itu saya maksudnya apa? Mensos ya. Kalau saya urusan saya ini apa nih kayaknya? Apa ya membahagiakan warga. Ya membahagiakan warga. Menteri olahraga. Enggak. Kenapa? Anda kan atlet juga. Menteri olahraga sekarang masih Mas Dito. Mas Dito. Enggak. Kenapa? Saya undang Skakmat kabur mulu. Oh gitu. Iya, ganti jadwal Dia mulu. olahraga fisik, bukan olahraga otak, Mas Panji. Iya, Kadang enggak di sini juga Mas kayaknya. Panji yang nggak nangkap ya, Mas Rindra program-program pemerintah. Enggak. Apa tuh? Enggak menangkap kok beliau. Menangkap Beliau beliau. tahu, beliau paham, beliau paham. Saya sudah Sangat paham. Saya paham. Saya kan tadi juga beliau sudah bilang kan itu supaya rakyat itu menyambut dengan tertawa gitu loh. Betul. Betul. Karena ini kan sebenarnya kan seperti gimana kita itu sudah dicontohkan sama Mas Gibran kan. Mas Gibran itu ya. Ini yang bener Mas Gibran itu sebenarnya adalah percontohan ke bahkan semua jajaran pejabat dan menteri gitu loh. Orang coba berapa kali wakil menteri dan menteri ditanya yang keluar dari mulutnya adalah yang kontroversial dan rakyat jadi marah gitu loh. Rakyat jadi marah. Terakhir Mas Gibran ditanya tentang susu palsu. Jawabannya cuman dia bilang gini, "Oh, susu palsu." Dah ya. Jadi udah di situ aja. Dahya selesai. Dahya itu membuat bingung, tidak buat marah. Iya, Apa yang harus diperdebatkan dari Dahya? Ya kan? Apa yang harus Mau diperdebatkan marah dari tapi dah Nggak ya. ada. Nah, tapi gini, marah itu membuat emosi dan kita hanya kebencian. Sementara bingung itu membuat diskusi. Mas Gibran. Mas Gibran. Coba semuanya Memancing seperti itu. diskusi. Iya, gitu. Dahsyat. Iya. Tapi bisa dong memancing diskusi nggak pakai Dahya, pakai yang lain gitu. Coba apa selain itu mancing diskusi dengan susu palsu selain Dahya? Coba Dengan tanya karakter coba Mas tanya soal Gibran, susu ya. palsu. Ya, gimana Mas dengan ini apa ada susu palsu yang beredar di pasaran pendapatnya gitu? Ya enggak tahu, nanya saya. Kalau Itu bukan Dahya. Itu perdebatan. bukan Dahya. tapi kan intinya sama, tapi itu kan bentuk dari efisiensi sendiri. Iya, iya. Iya pemerintah efisiensi Iya, pernyataan harus iya, efisiensi. efisiensi lebih cepat. Iya, Lebih iya. banyak yang bisa dilakukan. Saya usul kita populerkan saja hashtag Dahya. Dahya. Dahya gitu, Dahya. Dahya. Let's show Dahya. Dahya. Selesai. Udah maksudnya. Iya, late night show Dahya. Nampun. Dahya. Dahya, Dahya. Sekali. Ini adalah kecermatan seorang Kementerian Kegelapan. Cuma Oh dia itu doang. terima kasih dengan Mas Gibran lah. Kalau saya mah saya hanya menyampaikan apa yang sudah Itu disampaikan. bawahan yang bagus itu begitu Mas Panji. Selalu Tidak Keberhasilan yang dipuji tetap atasan. tidak ada visi misi menteri. Mohon maaf, atasan Presiden. Presiden Republik Indonesia. Indonesia. Itu benar itu. Betul, betul, betul. Bagus kaosnya. atasan dan bawahan. Iya betul, betul sekali. Atasan tapi sudah bawahan sih. Ya kan maksudnya juga Mas Gibran banyak yang bilang tidak bisa berbeda. Saya tugas saya di sini yang dia tidak bisa menyampaikan apa namanya pandangannya dengan baik. Bisa. Mungkin yang nggak ngerti masyarakatnya sebenarnya. Iya, iya. Makanya tadi dahyanya itu. Nggak mengerti masyarakat diterjemahkan oleh Saya coba menerjemahkan. Kalau masih nggak ngerti juga ya dahya. gitu. Gitu kawan, gitu. Ini ada info dan diskusi baru soal tambang kemungkinan dan pulau-pulau kecil. Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara sedang berebut 4 pulau. Oh iya. Iya. 4 pulau ya, kecil. Diperebutkan walaupun kita ketahui bahwa pembagian pulau ini harus pakai undang-undang kan. Tapi kemarin ada momen langka, Pak Menteri Dalam Negeri membagi pulau baru ke Sumatera Utara hanya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. Itu aneh betul. Tito Karnavian. Oh, Pak Tito Karnavian melanggar undang-undang pemerintahan daerah sendiri yang merupakan undang-undang kunci dia ya. Nah, itu kan perebutan soal tambang sebenarnya, kekayaan alam di pulau-pulau kecil itu. Ada blok migas di Ada blok migas di sana karena kaya sekali ya. Sampai Pak Gubernur Aceh marah, dari dulu itu wilayah kami. Kami mampu, kami kaya untuk ngelolanya. Nah, ini kan aneh juga ya. Gubernur Sumatera Utara siapa? Ada tetangga saya di Kartanegara namanya Bobby, kucing dia bentuknya. Bobi Dahya. Dahya, Bobby Dahya. Oh, beda. Nah, kenapa ya antar pemerintah daerah sendiri cekcok ya? Yang sejahtera juga tidak rakyatnya. Yang memberikan ruang untuk itu terjadi juga Menteri Dalam Negeri. Ini kenapa yang begini-begini bisa terjadi, Ki Bagus? Nah, kalau kita bicara soal ini ya, ketidakkonsistenan
pemerintah menjalankan regulasinya sendiri itu kan juga banyak tercermin apalagi di urusan pengelolaan sumber daya alam, di urusan pemberian izin tambang misalnya. Di undang-undang pertambangan sendiri itu nggak ngatur tuh wilayah-wilayah mana yang nggak boleh ditambang. Tapi peraturan atau regulasi yang melarang-larang itu tersebar di banyak regulasi lain. Tadi udah Ferry bilang soal Sumatera Barat yang rawan bencana alam, gempa gitu. Di undang-undang tentang bencana alam, salah satu upaya mitigasi bencana alam untuk mengecilkan risiko bencana alam itu adalah tidak memberikan izin-izin industri berisiko tinggi di kawasan-kawasan rawan bencana. Di undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil melarang Tambang di pulau-pulau tambang di kecil. pulau-pulau kecil. Kemudian di undang-undang kehutanan itu juga melarang aktivitas pertambangan di kawasan hutan konservasi. lindung dan konservasi. Tapi pemerintah masih tetap memberikan izin-izin itu di kawasan lindung konservasi, di kawasan rawan bencana alam, di pesisir dan pulau-pulau kecil. Setelah rame baru dilakukan pencabutan. Kita nggak tahu apakah dari 466 izin tadi yang baru dicabut 4 yang di Raja Ampat itu, apakah ini benar-benar momentum untuk perbaikan tata kelola, perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lain-lain, atau cuma lip service gitu loh. Apalagi kalau kita bicara momen-momen pencabutan izin secara besar-besaran gitu ya di Indonesia. Dulu KPK pernah melakukan yang namanya koordinasi dan supervisi pertambangan mineral dan batu bara. Ya. Di tahun itu izin tambang seluruh Indonesia itu ada hampir 12.000 izin. Dilakukan Korsup sama KPK di 2014 sampai 2017. Izin berhasil dipangkas tuh. Yang bermasalah, yang nggak punya NPWP misalnya, yang nggak menyetorkan dana jaminan reklamasi, yang nggak punya dokumen rencana reklamasi dan pasca tambang, itu semuanya dicabut, ditertibkan jadi cuma 8 ribuan izin. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Walaupun NPSDA ini ya. GNPSDA, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Sumber daya Alam. alam. Kemudian di tahun 2022 di awal Januari itu Jokowi pernah mengumumkan pencabutan 2.000 lebih izin tambang seluruh Indonesia. Kemudian walaupun di akhir tahun di September kalau saya nggak salah ingat 2022 juga BKPM yang waktu itu dikepalai oleh Bahlil juga itu memulihkan hampir 700-an lebih dari 700-an izin gitu loh. Walaupun di liputan kawan-kawan Tempo misalnya ada indikasi pungli untuk menyetorkan sejumlah uang kalau mau Dihidupkan izinnya kembali dihidupkan izin. kembali gitu loh. Nah, kita punya track record seperti itu tuh. Apakah pencabutan 4 ini akan mengulang track record itu? Entah dipulihkan atau dialihkan ke pihak lain, atau memang ini bisa jadi perbaikan tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Kalau misalnya, padahal karena sampai sekarang proses pencabutan ini kan tidak transparan ya. SK-nya sampai sekarang masih belum dipublikasikan. Kemudian alasan-alasan legalnya kenapa 4 ini dicabut, pelanggarannya apa, itu tidak disebutkan secara jelas gitu loh. Bahkan peraturan yang paling dilanggar, pemberian izin di kawasan pulau-pulau kecil itu tidak dijadikan pertimbangan di konvers waktu Pak Bahlil waktu Menteri Bahlil menyampaikan pencabutan itu gitu loh. Jadi seandainya nih misalnya prosesnya transparan, alasannya disampaikan secara jelas oleh pemerintah, artinya kan ini juga membuka peluang bagi masyarakat di pulau-pulau kecil lain yang berhadapan dengan industri tambang untuk menuntut hak yang sama gitu loh. Bahwa pulaunya yang pulau termasuk dalam kategori pulau kecil ini juga harus bebas dari tambang. Saya sih berpikir mau gubernur maupun Medan maupun Aceh gitu ya. Kedua-duanya kan menargetkan itu akan dikelola sumber daya alamnya. Betul. Tidak ada yang berpikir bagaimana melestarikan sumber daya alam itu. Nah, jadi semua bicara kerakusan sih. Saya melihat ini juga ada hal positif Mas Panji.
menteri terbaik itu adalah menteri yang tidak masuk ke dalam grup WhatsApp para menteri. Itu terbaik itu kan. Itu terbaik. Nah, Karena karena kalau di dalam grup WhatsApp itu mereka akan berebut sumber daya alam apalagi yang mau kita kelola nih. ya, Nah, kalau nggak ikutan, nggak ikutan, bahkan kementeriannya di ruko, di ruko. Humble. Humble. Nah, cuman kan akhirnya perebutan ini ujung-ujungnya harus dijelaskan oleh Pak Menteri. Ngapain berebut? Saya menjelaskan itu. Iya. Aduh, saya aja nggak ada di grup WhatsApp. Saya juga nggak tahu kalau mereka berebut coba. Itu Gubernur Aceh, Iya. Gubernur Sumatera Utara berupaya berebut, pemerintah pusat ikut begitu ya. Iya, ya mungkin ada kecenderungan itu ya, maksudnya yang apa namanya ingin dalam tanda kutip mengeksploitasi, eksploitasi ya. Jadi kan memang pandangannya ada nih siapa yang bisa memanfaatkan ini kan. Ada yang disengketakan ada 4 pulau waktu itu kan, Aceh dan Sumatera. Saya rasa sih ya khususnya dari Sumatera Utara tuh mungkin fokus itu aja lah ya. Apa namanya salah satu kan sebenarnya kan Sumatera Utara saya lihat ini kan ibu kotanya kan sudah bukan lagi Medan tapi Gotham sekarang ya. Maksud dari Kok segi bisa? kawan saya ada yang ini apa di rumahnya itu motornya hilang sama pagernya. Sorry, motor hilang sama pagernya. Pagernya. Jadi pagernya tinggal yang ngik-ngik itu loh. Jadi satu geser kan tuh ya. Iya, Satu iya. geser, satu yang dibuka. Nah, yang ini masih ada. Yang ngik-ngiknya tuh masih ada. Motornya ketemu nggak? Motornya sudah hilang sama pagernya. Jadi di situ pasti ada orang komplek yang lihat ada orang kok bawa pager gitu kan. Iya, betul. Ya kan? Ngambak kayak mau terbang ya, kayak mau Kayak terbang. gini kan dia bawa pager itu kan. Ya kan kalau pagernya dibawa begini sih, ini kan motor ya. Kalau pagernya dibawa begini sih nggak terbang. Kalau pagernya begini kan, nah Itu bisa jadi kayak gitu, Makin terbang. ngebut mainnya, iya Iya. terbang. Seru. gitu. Iya, jadi kayak saya rasa sih nanti akan ada yang kayak gitu tapi bawa pulau. Jadi maksudnya saya kayak kelihatannya gubernurnya pengen kayak Iya. pengen melestarikan itu juga. Jadi Gothamnya dibawa ke sana. Saya rasa sih ya kalau kayak gitu diselesaikan dengan sweet aja lah. Saya pusing juga kadang-kadang kalau harus belain kayak gini-gini. Menteri Dalam Negeri di tengah, Gubernur Aceh ya. berhadapan dengan Gubernur Sumatera Utara Iya. untuk lomba adu sweet. Jangan sweet. Apa tuh Zaman kalau sekarang udah nggak tahu ini Masa nggak. catur Slap. skamat Don? Jangan, nggak bakal jangan. datang pasti mereka. Iya. Tahu nggak yang slap master? Oh, tampar-tamparan. Tampar-tamparan. Tahu nggak ya gitu yang ketupak, yang kalau Yang- ditambak saking yang kerasnya jatuh. mukanya langsung berubah gitu. Berubah. Iya. Itu Tepok menarik. gitu. Itu kan menarik. Menarik. Jadi Yang setidaknya ada tontonan kan daripada nggak setidaknya bener. Saya rasa ini masukan yang bagus. Terima kasih Mas Panji sebagai Iya. wakil dari rakyat. Makasih. Betul langsung menampung aspirasi ya. Iya, udah selesai maksudnya luar biasa. Maksudnya dari segi kriminalitas dari khususnya Sumatera Utara gitu ya. Aceh pun juga kan tidak sedikit sebenarnya kriminalitasnya ada lah maksudnya kan. Bener lebih baik langsung diselesaikan dengan kekerasan. Bener. Iya. Dan tahu nggak untungnya acara itu? Selesai semua peserta tampar-tamparan itu setidaknya lebih manis mukanya karena ada bedaknya kayak bocah sore-sore. Bocah sore-sore gitu kan ya? ada bedak-bedaknya berantakan. Dicemongin doang terus lari Ya itu peserta itu kan cemong-cemong bedaknya di mana-mana. Iya. Jadi manis, enak Diselesaikan dilihat, dengan- kita seneng, mereka cantik. Ya setidaknya maksudnya dari mungkin itu kan jumlah penontonnya kan luar biasa pasti ya. Iyalah. Ditiketin aja dikit-tiketin habis itu ya udah dibagi ke warga gitu loh. Betul, itu kan. Masukan saya. Dari perdebatan dua orang tadi saya melihat tampang Ki Bagus gimana gitu. Iya, Beliau khawatir. Dia waktu bilang Kenapa orang pintar seperti saya berhadapan dengan dua orang tolol ini? Khawatir dia. Kredibilitas saya ini gimana? ini menambahkan Mas Panji Oh, tadi mau- yang tetap mau nambah. tamparan pakai bedak itu tinggal bawa pisang gorengnya aja. Lalu digituin. Ada yang nyiapin minyak panas Dulu jadi. kita habis bedakan, Iya. main bawa pisang goreng. Iya. Betul itu juga betul. Lari. Iya. Sangkanya mau diginiin pisangnya. Terus ini Iya. minyak. Ini menunjukkan inilah kondisi Indonesia saat ini. Ada matahari kembar. Oh, itu pasti karena matahari kembar. Enggak usah jauh-jauh. Enggak ini. Bulan kawan bulan. Ini bulan. Kan late night. Iya, betul. Nah, kalau Mas Panji melihat perdebatan antar pemerintah untuk kepentingan bisnis ya, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Aceh, ini lebih lucu dari komedi atau gimana? Melihat Oh ya. Emang lucu sih. Lucu. lucu karena Lucu karena ternyata seseorang yang dalam hidupnya sangat bercita-cita untuk jadi presiden, sekalinya jadi presiden ternyata masih kagok juga. Sangkain ketika kalah tuh berencana panjang gitu. Nanti kalau gue jadi presiden begini, pas giliran ada kejadian ternyata masih banyak kagoknya. Komunikasi kagok, koordinasi internal kagok. Itu sebenarnya karena step by step.
Sedikit itu demi Mas sedikit. Panji. Kawan. Dia Nggak ngerti Mas Panji. Beliau Langkah itu kecil. stepnya udah dimulai dari 2014. Nah betul kan, stepnya pertama adalah mencalonkan diri, terus mencalonkan diri berikutnya, habis itu step berikutnya yang penting udah jadi presiden. Dia kan targetnya sampai situ aja. Iya, bukan soal kagok ya biasa lah ya. Iya, step by step gitu. Kalau mamanya dia menang di 2014 juga tetap kagok. Step by step situ Nikit on the block step by step. UBB nanti. Iya. Nah, udah. Ada yang tahu ya? Iya. Anda kehilangan lagu itu. Iya, ada UBB-nya kan nanti. UBB. Iya. Jadi maksudnya kelihatannya ini apa namanya memang makanya ketika memang saya akui juga maksudnya presiden idola saya itu tidak kurang terlihat berpikir panjang. Maksudnya terlihat masih kagok ya, masih kagok ketika ada permasalahan seperti ini, mungkin beliau sendiri bahkan tidak tahu bahkan. Iya. Tidak tahu maksudnya. Jadi tabrakan-tabrakan itu ya karena kekagokan itu ya. Mungkin bisa jadi karena beliau kan yang penting pengen beres aja kan, seperti yang waktu dulu ketika ketika pencalonan juga kan yang penting gimana caranya, yang penting menang aja gitu loh. Iya. Nah, maksudnya sekarang yang penting semuanya harus beres. Bisa nggak? Bisa kan gitu, kelihatannya sih direktif aja kan, tidak memberikan arahan yang mungkin arahan yang cukup kontroversial. Beliau mungkin terbatas di situ gitu loh. Makanya dia bahkan ketika pas lagi ulang tahun partainya beliau yang dihadiri sedemikian rupa banyak orang itu, dia statement yang paling terkenal adalah hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Betul. Nah, iya, jadi setidaknya kita tahu beliau itu tahu terima kasih lah. Iya. Iya. Iya, Jadi ini bukan ini. Ya memang step by step. Oke, saya terima. Ini belum juga setahun kan beliau menjabat? belum setahun. Banyak orang yang Sabar bisa dulu. dirubah pikirannya sama Bukan, Gerindra saya ini tidak ya. merubah. Saya hanya memberikan perspektif lain gitu. Tapi saya berubah nih Pandangannya. pandangannya. Iya, kepada saya atau kepada Pak Prabowo? Dua-duanya. Saya ingin dengar lah. Sekarang lingkungan kita sudah banyak rusak, banyak problematika. Saya ingin dengar harapan-harapan. Apa yang ada ke depannya yang bisa dilakukan pemerintah dan publik ya. Dari yang paling sering menghadapi problematika lingkungan inilah Ki Bagus dulu lah. Apa sih harapannya? Ngomong sama pemerintah, pemerintahnya saja rebutan, sinkronisasi program tidak ada. Kalau ketahuan baru dicabut izin dan segala macam. Kedepannya mau apa? Karena kita akan berhadapan dengan orang-orang seperti Bung Rin di masa depan ya. Sampai 2045. Sampai 2045 Hijriah. Hijriah. Masih lama. 600 tahun lagi. Nah, sebenarnya kalau sesulit apa menyampaikan pesan ke pemerintah, itu kan kalau dibandingkan dengan kita yang di Jakarta ini sebenarnya nggak ada apa-apanya dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di kampung-kampung. Apalagi kalau kita bicara tambang di pulau kecil ini kan semuanya sebagian besar atau hampir seluruhnya itu kan remote area semua. Dulu itu ada beberapa warga di pulau kecil gitu ya yang berhadapan dengan tambang. Awal-awal undang-undang pertambangan muncul ketika dulu wewenang ada di pemerintah pusat, kemudian setelah ada undang-undang itu dibagi ke pemerintah daerah di Pemprov dan pemerintah kabupaten. Mereka protes ke kabupaten, dilempar lagi ke nasional. Mereka datang ke Jakarta, dilempar lagi harus mengadu ke pemerintah daerah gitu. Belum lagi kalau mereka harus melakukan gugatan. Dulu ada satu pulau kecil di ujung Sulawesi Utara. Jadi kalau tadi udah Ferry sempat bilang ini juga berkaitan dengan pertahanan keamanan negara, iya nih. Karena emang ada di perbatasan. Itu ada tambang masuk, mereka nggak tahu. Tiba-tiba tambangnya sudah ada di sana. Mereka sampai harus menggugat itu 2 kali melakukan gugatan. Pertama di PT-UN Manado sampai akhirnya harus ke Pengadilan Tinggi Makassar sampai akhirnya harus sampai ke Mahkamah Agung. Sampai ke MA, sampai kasasi DMA. Dari awal mereka melakukan gugatan 2011 sampai baru diputuskan menang 2017. Wah itu biasa. Iya, Dalam kasus-kasus banyak di Indonesia, ada kasus tanah dari zaman Belanda dilanjutkan terus-menerus, baru diputus kemarin. Ki Bagus tahu nggak kasus ini bermula di tahun berapa? Tahun 1803. Nah,
Apalagi ini Memang peradilan kita dahsyat. Oh, masih ingat ya? 18 jadi apakah 1803. Jadi konflik terus baru diputus 2021 kemarin. itu apakah semua orang yang mau menuntut penegakan hukum harus melalui proses seperti itu juga gitu loh. Kalau Melelahkan kita, begitu ya. Kalau kita pakai cara pandang Mas Menteri misalnya berprasangka baik begitu, optimis terhadap pemerintahan ini, ya harusnya tidak hanya berhenti di pencabutan 4 tiup di Raja Ampat gitu loh. Kalau oke lah sudah ada pencabutan 4, tapi selanjutnya apa? Apakah cuma berhenti sampai di situ? Apalagi itu ada Pulau Gak yang tambangnya dimiliki BUMN. Ya, dan Apakah karena BUMN terus bisa melanggar hukum gitu? Harusnya kan kalau BUMN dia patuh terhadap hukum, bukan jadi kebal hukum karena dia BUMN. harusnya yang paling dulu berhenti ya. Betul. Nah, apakah setelah pencabutan ini selesai di sini, atau kalau menurut saya sendiri kan harusnya sekalian aja moratorium seluruh pemberian izin tambang di pulau kecil, dihentikan semua aktivitasnya. Baru kemudian pemerintah kalau mau memberikan bahasa pemerintah ini ya, kalau memberikan kepastian hukum terhadap pelaku bisnis, ya udah dilakukan audit, dilakukan evaluasi. Kalau ada pelanggaran hukum cabut, sesederhana itu gitu. KPK aja pernah melakukan itu dan berhasil kok. Masa nggak bisa mengulang hal yang sama? Tinggal 800 izin yang tersisa ya. Tinggal 8.000. Sekarang 8.000, malah turun lagi. Makin Jadi turun. sekitar 6 ribuan. Oke. Karena evaluasi walaupun masih dalam tahap administrasi ya, kepentingan kelengkapan dokumen dan lain-lain, tapi itu berhasil menurunkan hampir 30% seluruh izin tambang yang bermasalah. Apalagi kalau itu dilakukan sekarang dengan metode yang lebih maju lagi gitu, harusnya kan lebih bisa. Apalagi semua perizinan sekarang bisa dilakukan dengan online. Ya. Bung Menteri ini sebenarnya bukan husnuzon, dia apa adanya. Itulah kebenaran menurut versi Bung Menteri sih. Menurut saya sih dia aneh sih. Lebih ke aneh. Saya nggak tahu ya. Iya. Kita bisa nggak sepakat. Menurut saya sih lebih ke aneh aja. Iya. Jadi apa adanya. Aneh apa adanya. harapan Bung Menteri setelah mendengar ini apa begitu? Sebagai menteri ya. Lama ya. Dah ya. Udah ya. Singkat saja. Dia pakai Singkat lama tapi saja. daya. Elegan. Elegan. Gelandang elegan. Ada. Minimalis. Minimalis. Mas Panji harapannya apa? 2. 2. Oh 2. 2 itu nomor 02. Enggak, sorry. Bukan. Cabut itu. Tidak. Hidup Jokowi, Tidak, bukan. 2. 2. Lihat nggak berita Garuda Indonesia minta sekian triliun ke Danantara? Ada beritanya tuh. Iya. Saya mau mendukung itu, tapi peruntukannya supaya Garuda Indonesia bisa bagi-bagi tiket gratis kepada seluruh rakyat Indonesia ke seluruh wilayah-wilayah pulau-pulau kecil, supaya ada rasa memiliki, supaya ikut membela, termasuk Raja Ampat. Raja Ampat. Biar orang tuh tahu bahwa wah ini pulau-pulau kecil ini nggak bisa dieksploitasi seperti ini, ada rasa memiliki, nggak cuma ngeliat duit doang seperti ide dia. Iya. Ya baunya aja udah beda baunya sama bau Raja Ampat yang sebenarnya. Kalau buat penambang baunya sama. Ya, bener juga sih rupiah ya, duit sama-sama duit. Sama, familiar. Jadi supaya rasa memiliki, Garuda Indonesia terbangkan seluruh rakyat Indonesia ke pulau-pulau kecil, satu. Yang kedua, ini yang lebih serius. Iya. Kan kita kan nggak bisa berharap banyak sama pemerintah ya, atau sama politisi-politisi ini, mereka mah udah nggak bisa diganggu kan. Jadi harapan terbesarnya itu sebenarnya sama rakyatnya. Rakyat itu punya peluang untuk misalnya milih kepala daerah yang ngamuk kalau misalnya daerahnya dieksploitasi terus. Iya. Rakyat tuh punya kemampuan untuk memilih perwakilan yang bisa mempertarungkan kebutuhannya dia. Yang nggak bisa diubah, nggak usah diharapin. Yang masih bisa diubah, diharap untuk jadi lebih baik dalam menjadi bagian dari negara demokrasi. Tapi trennya belakangan ini kepala daerah suka ngamuk-ngamuk di vlog. Medsos. Anda ngomongin Kang Deddy Mulyadi ini apa nih motivasinya kalau boleh tahu? Mencari viral Anda? Melawan. Mencari viral Anda? Gerindra loh dia. Masuk barak. Gerindra dia, masuk barak Anda nih berani sama Gubernur Jawa Barat ya, saya lihat ya. Jawa Barat. Iya. Yang Ini gubernur ngamuknya di medsos, kebijakannya gak berubah. Iya, padahal ini kali pertama sejak sekian lama
warga Jawa Barat ketemu gubernur yang bukan artis loh. Oh. Yang sebelumnya artis-artis semua kan. Dede Yusuf artis, Deddy Mizwar artis, banyak artis sih maksudnya. Ini artis juga sih tapi artis YouTube. Iya. Menghina, gila. Siap-siap nih ramai kolom komentar nih. Berani. Kolom Ki komentar Bagus. rame nih saya lihat. Iya, kolom komentar. Rame ini. God. Ya, terima kasih. Saya ingin menutup Ya. dengan cukup panjang. Mhm. Dah ya. Aduh, Dah ya. kan juga.